Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya boleh ulun takon Pak lah. Ya. Pian ini berapa tahun sudah pengalaman jadi kepala sekolah Pak? Terima kasih untuk sebagai kepala sekolah ini sudah memasuki tahun keempat lebih lah. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini tahun keempat yang Ya. menjadi kepala sekolah. Iya. Dan mudah-mudahan dengan tugas modul 3.1 ini ulun bisa menimba pengalaman dari Pia. Ya, sama-sama lah kolaborasi kan. Bapak, kita langsung ke materi aja Pak ya. Ya, ya. Jadi pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Pian mengidentifikasi suatu masalah atau problematika itu dilema etika atau wujukan moral? Ya, terima kasih. Ya, tentunya dari pertanyaan ini kita bisa memberikan gambaran bagaimana kita mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun wujukan moral. Karena kalau dianggap dilema etika artinya sesuatu yang mungkin ya benar, artinya sesuatu yang permasalahan A benar, sama-sama benar itu kan, kalau bagaimana kita mengambil keputusannya. Kemudian kalau wujukan moral mungkin ada benar dan salah, artinya tindakan itu benar tapi ada tindakan yang salah gitu ya, itu kan? Iya Pak. Nah tentunya ini kalau ini berhubungan dengan bagaimana seorang kepala sekolah itu mempertimbangkan. Jadi sebelum mengambil keputusan itu mempertimbangkan suatu keputusan, apakah itu dampaknya bersifat sosial itu maksudnya terhadap orang banyak, apakah berdampak juga terhadap aturan yang ada, misalnya aturan kepegawaian kalau seorang pegawai etika, ataupun aturan atau disiplin sekolah bagi siswa. Nah, kita akan mempertimbangkan dengan pertimbangan itu tadi, sehingga keputusan kita itu kalau kita mengambil itu tidak terlalu merugikan. Artinya jangan kita mengambil keputusan itu akhirnya mematikan terhadap salah satu pihak. Nah, kalau bisa kita tetap memberikan arahan. Kalau dia salah, kita berikan arahan untuk kembali pada hal yang tindakan atau pekerjaan lah kita di sini di sekolah ini yang kita sepakati itu benar. Nah, itu. Jadi identifikasi harus kita lihat juga dampaknya tadi. Dampaknya apakah ke sosial, ke hukum, atau aturan-aturan yang ada, maupun nanti dampak ke secara personal. Nah, ini akan berdampak terhadap motivasi. Kalau seorang pegawai itu ketika misalnya akan berdampak terhadap kinerjanya nanti. Kalau anak akan berdampak terhadap mungkin tahap dia belajar. Apakah dia nanti akan menjadi motivasinya turun, atau naik dengan adanya kasus-kasus yang kita tangani yang berhubungan dengan etika, dilema etika tadi, maupun yang berhubungan dengan wujukan moral tadi. Demikian itu mungkin. Baik, untuk yang kedua Pak. Jadi tadi bila dampaknya lebih banyak buruknya, maka itu wujukan moral Pak ya, salah. Ya. Bila dampaknya sama-sama positif, Ya. sama-sama baik, dan kita harus memilih salah satu, maka itu kita kategorikan menjadi dilema etika. Ya. Masih Pak. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana Pian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pian, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya itu sama-sama berdampak baik. Ya. Bagaimana Pian menjalankan keputusan itu Pak?
Ya. Oh. Jadi untuk menjalankan atau mengambil keputusan yang pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, yang mana itu dianggap sama-sama mengandung nilai kebaikan atau kebajikan. Nah, maka di sini perlu adanya analisa terhadap kasus tersebut. Maka proses analisa ini kita banyak pertimbangan, mungkin banyak ada acuan-acuannya mungkin. Misalnya kasus itu sama-sama memberikan kebaikan, mungkin yang satu ini, misalnya contoh seorang pegawai misalnya kan, dia mengerjakan, dia adalah tupoksinya sebagai pengajar misalnya, tupoksi dijalankan, tetapi ketika di dalam administrasi dia bukan pengajar, tapi dia dibutuhkan karena skillnya misalnya kan. Nah, karena ini sama-sama kebaikan, apakah kita kembalikan ke sebagai administrasi, apakah dia tetap sebagai seorang pengajar walaupun dia bukan punya tapi wewenang dalam hal ini adalah ijazah yang dia sebagai pengajar, pada skillnya di sana. Nah, sementara untuk skill di administrasi mungkin beliau mungkin si pegawai tersebut kurang. Nah, maka ini dilema etika. Nah, ini yang harus mana yang akan kita ambil. Nah, tentunya kita akan melihat di mana dampak yang paling kecil, atau yang dampak yang tidak terlalu merugikan. Tetapi kita lihat juga aturan hukumnya. Nah, maka kasus ini harus kita pertimbangkan secara cermat. Nah, misalnya contoh, beliau secara administrasi di SK-kan sebagai administrasi, tapi diperbantukan tetap mengajar walaupun tidak seperti pengajar yang punya jam banyak, tetapi tetap membantu sesuai skill beliau. Artinya ini adanya dilema itulah yang harus kita ambil. Nah, kemudian yang lain yang berhubungan dengan program sekolah misalnya, ada hal-hal yang harus kita ambil sama-sama baik. Nah, maka kita akan lihat juga mana skala prioritas yang mungkin dianggap mendesak. Artinya mendesak ini harus secepatnya dilaksanakan. Terima kasih, Pak. Jadi diusahakan atau dianalisis dari skala prioritasnya, Pak. Ya. Keputusan yang diambil didasarkan pada skala prioritas. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa, Pak, biasanya yang dipakai untuk menyelesaikan apabila ada masalah dilema etika ini? Kalau permasalahan itu berhubungan dengan siswa, maka di situ sudah ada aturan atau prosedur yang telah kita sepakati. Aturan yang ada bahwa ini akan ditangani secara prosedur oleh yang memegang wewenang tersebut, yang dalam hal ini sebagai kepala sekolah lalu memberikan wewenang kepada beberapa guru untuk menangani hal-hal yang memang berhubungan dengan kesiswaan maupun yang lainnya. Memang sudah ada semacam pemberian wewenang, bukan pelimpahan wewenang, bukan kan? Pemberian wewenang kan. Misalnya untuk kesiswaan, tentu harus itu ada. Kalau permasalahan siswa itu ada wakasi kesiswaan, ada wali kelas,
kemudian ada guru BK yang akan menyelesaikan. Nah, ini adalah orang yang sudah kami beri wewenang secara kepala sekolah untuk menyelesaikan itu. Walaupun kata akhirnya, keputusan akhirnya memang kembali kepada kepala sekolah kalau keputusan itu sudah dijalankan dan perlu penanganan yang lebih serius. Kalau permasalahan yang berhubungan dengan GTK, nah ini tentunya akan langsung ditangani oleh kepala sekolah. Contoh, tadi berhubungan dengan GTK tadi, yang sama-sama punya nilai kebajikan tadi kan, itu tentu sebagai sekolah saya akan langsung menangani itu, karena itu wewenang kepala sekolah mengambil keputusan tentang si GTK tersebut. Nah, sebab itu, jadi di sini prosedurnya ada dua. Kalau yang berhubungan anak maupun yang berhubungan yang lain, itu sudah ada wewenang yang sudah kami berikan kepada para guru dan maupun PTK yang lain. Kalau yang berhubungan langsung dengan GTK permasalahannya ataupun hal yang sangat mendesak sekali yang tidak bisa ditangani yang lain, itu tentu akan kepala sekolah langsung yang mengambil keputusan dengan melihat dan meminta pertimbangan dari kawan-kawan yang lain. Maksudnya GTK yang lain juga. Bukan kita tidak minta pertimbangan, artinya kita minta pertimbangan juga. Nah, demikian Pak. Baik, jelas sekali Pak. Terima kasih pengalaman Pak. Ya. Jadi kalau siswa sesuai prosedurnya Pak ya, ada Ya, kelas, ya. ada wakasek siswaan, Ya. ketika kalau guru langsung karena yang atasan secara hierarki atasan langsung, Ya. maka yang panggil Ya. diselesaikan masalahnya dengan pertimbangan beberapa kawan yang berhubungan dengan perkara tersebut Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya Pak, hal apa saja yang pian nilai atau pian anggap itu bisa efektif dalam ketika pian mengambil keputusan dilema etika Pak? Adakah hal-hal tertentu yang pian punya tip untuk saya? Ya, tipsnya begini, ketika kita mengambil keputusan supaya efektif dari keputusan tersebut, maka kita harus punya masukan-masukan dulu tentang kasus tersebut. Kemudian kita perlu menganalisa lagi kasus tersebut. Nah, setelah itu baru kita bisa memberikan pendapat atau keputusan setelah analisa tersebut. Yang mana itu keputusan atau yang akan kita keluarkan itu pun harus perlu pertimbangan yang matang. Salah satunya adalah kita harus mempertimbangkan bagaimana meminimalisir dampak, baik secara dampak yang akan kita ambil dari keputusan tersebut, baik itu dampaknya secara personal ataupun secara sosial kita semua warga sekolah, maupun berdampak secara hukum atau aturan yang ada. Jadi kita harus meminimalisir itu supaya jangan sampai dengan keputusan kita ini dampak yang lain akan bertambah. Nah, itu kan berarti kita harus benar-benar mempertimbangkan dulu keputusan itu. Karena ini berhubungan dengan ITK kan. Ini hal-hal yang sangat sensitif biasanya kan. Nah, itu kita harus, kalau kita mengambil keputusan itu berarti kita harus pertimbangkan lagi supaya kita ambil keputusan ini jangan sampai membuka permasalahan di hal yang lain. Nah, itu. Jadi seminimalisir kita akan mengeluarkan keputusan itu melalui tahapan-tahapan yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Jadi ya, yang paling efektif itu harus mempertimbangkan dampaknya Pak ya. Ya. Dampak
filosofinya seperti apa, Ya, jangan sampai menimbulkan Permasalahan. dampak baru Ya, yang malah itu. memperuncing Ya. masalah. Mantap sekali. Kemudian lanjutannya Pak, eh, Hal. tantangan apa Pak dalam setiap mengambil keputusan itu kan Ya. kadang-kadang kita dihadapkan pada tantangan-tantangan tertentu. Ya. Tantangan-tantangan apa yang biasanya menghalangi atau mempengaruhi atau yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mengambil keputusan yang ranahnya dilema etika Pak? Ya. Ya, tantangannya berdasarkan pengalaman kita ya, baik ketika di sekolah yang lama maupun yang sekarang di sini, tentu kita harus dalam ini ya apa tantangannya kita harus melihat bagaimana keputusan dalam dilema etika itu ingin agar memberikan dampak yang bersifat positif bagi kedua belah pihak. Nah, maksudnya kedua pihak ini artinya keputusan yang sama-sama benar, ini kita ambil, tapi berdampak positif. Positif itu artinya sama-sama tidak dirugikan. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh tadi kan, biasanya ya kalau berhubungan dengan, kalau saya misalnya banyak kepada kebijakan-kebijakan di sekolah tentang pegawai atau GTK. Nah, tentunya saya harus ambil keputusan kalau si GTK ini punya problem yang dikatakan sama-sama ini benar, maka kita akan ambil dampak yang positif. Yang bagaimana, yang intinya itu sekolah tidak dirugikan, si pegawai itu juga tidak dirugikan, baik secara sama-sama menang lah. Baik secara materi ya kan, maupun secara selain materi psikologisnya, perasaan lah, psikologis. Jadi dia merasa keputusan kita tadi bagi dia adalah sebuah win-win solution, artinya sama-sama saling menguntungkan dan tidak saling merugikan, dan mereka dengan keputusan itu merasa terayomi karena kita sebagai pemimpin atau pimpinan di sekolah ini atau top manajernya biasanya kan, maka kita harus mengambil sebijak mungkin hal-hal yang artinya tidak berdampak negatif kepada kedua belah pihak, baik sekolah maupun secara personal si GTK tersebut. Nah, kemudian apabila ada hal-hal yang mendesak harus kita ambil keputusan, maka itu pun harus kita pertimbangkan sebaik mungkin. Kalau pada akhirnya ada hal yang harus kita ambil, salah satu ada yang harus dikalahkan, itu pun harus kita pertimbangkan, harus kita bicarakan, harus kita saling pengertian bahwa kenapa keputusan itu diambil, maka si yang bersangkutan pun akan memahami. Sehingga kalaupun keputusan itu memang bukan win-win solution, artinya sekolah harus mengambil keputusan tegas, ini harus mentaati. Nah, itu pun sudah kita pertimbangkan, sudah kita bicarakan, sudah kita kolaborasikan supaya si yang bersangkutan tidak merasa dirugikan. Itu aja. Baik, terima kasih. Jadi tantangannya itu tetap menjaga psikologis. Ya, psikologis, psikologis. Supaya
Nah, tidak terjadi apa kegalauan. Kegalauan. dan Supaya juga apa ke integritas kita, sekolah kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh yang satu ini, integritas sekolah kita kan. Artinya kalau sudah seperti itu nanti sistem kita akan rusak. ya, Jadi, itu kayaknya benar Pak. ya, Menjaga psikologis orang itu tidak mudah dan mempertahankan integritas itu juga ya, tantangan ya, terberat. tentang Ya, dua hal yang saling berhadapan itu kan Iya. yang kita hadapi nanti di dalam Lanjutkan sekolah itu. malah pertanyaan berikutnya, Ya, apakah? apakah ketika pian menghadapi permasalahan dilema etika itu ada tata kelola dalam menyelesaikan masalah Pak, atau jadwal? Misalnya sekarang ada masalah, apakah sampean pian selesaikan langsung atau pian tunggu pian ada waktu atau gimana Pak tata kelola penyelesaian masalahnya? Ya. Dalam hal-hal kasus dilema etika ini biasanya saya tidak menjadwalkan, tidak menunda-nunda, biasanya saya selesaikan secara cepat, secara langsung. Karena ini akan, kalau kita diamkan, mungkin akan berlarut-larut nantinya kan, akan membawa dampak ke yang lain. Nah itu, maka kebiasaan saya akan menyelesaikan secepatnya, karena saya tidak mau tertunda permasalahan itu. Tertunda akhirnya nanti kan akan berdampak kepada yang lain. Apalagi dampaknya nanti seolah-olah permasalahan itu ditangani. Jadi ini harus cepat kita selesaikan, dan itu tidak menjadi beban bagi kita kalau sudah selesai. Kalau kita menunda akan menjadi beban terus. Nah, sehingga siapa tahu selama kita menunda muncul lagi permasalahan yang lain. Nah, akhirnya kan kita menumpuk permasalahan. Jadi kita akan selesaikan secara cepat sehingga tidak berlarut lah permasalahan yang akan kita hadapi berhubungan dengan permasalahan yang di sekolah, berhubungan dengan dilema etika tadi. Baik, terima kasih Pak. Supaya tidak berlarut-larut maka sebaiknya diselesaikan secepatnya. Ya. Berikutnya Pak, adakah atau apakah ada seseorang atau kalau bukan orang, faktor itu ya, faktor-faktor tertentu yang mempermudah pian atau membantu pian ketika ada dilema etika, atau faktor-faktor apa yang mempermudah pian, yang membuat ketika menyelesaikan dilema etika itu membuat pian mudah, itu faktor-faktor. Ya. Ada faktor, ada beberapa faktor. Cuma yang paling saya utamakan adalah ada salah satu faktor untuk mempermudah penyelesaian dalam hal permasalahan dilema etika ini, yaitu dalam hal ini memang sudah menjadi prinsip saya, yaitu faktor keterbukaan dan saling berkolaborasi. Artinya kalau ada permasalahan itu saya terbuka aja, saya terbuka. Dalam artian di sini terbuka, bahasa ini ya curhat lah kita. Ya apa sih masalahnya? Di situ kita saling memberikan pendapat, nanti di sana di mana yang terbaik. Jadi kita terbuka aja, terbuka. Berarti di situ ada kolaborasi. Misalnya kalau si person tadi, misalnya si person tadi kan si ketika tadi bermasalah, maka kita akan terbuka. Kita akan panggil, kita bicara terbuka, apa sih permasalahannya, apa sih apakah solusinya. Kalau tidak ada, kita bagaimana kita solusinya begini, apakah sepakat. Nah, berarti kan itu ada keterbukaan kita dan juga saling kerjasama, kolaborasi bagaimana mencari solusi yang terbaik terhadap suatu permasalahan yang akan kita hadapi tersebut. Itu mungkin faktor itu ya. Terbukaan, ya. Dan merasa saling percaya, ya, kolaborasi. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Dari pengalaman pian, setiap ada masalah bisa diselesaikan, setiap ada dilema etika yang bisa menyelesaikan, itu
pelajaran penting apa atau apa ya, nilai apa yang bisa pian bagikan saya, yang bisa dipetik Ya, untuk pian bagikan ke saya setiap pian bisa menyelesaikan masalah di setiap pengalaman karir pian. ya, ya benar. Mungkin dari permasalahan yang pernah saya alami sebagai kepala sekolah, pengalaman-pengalaman yang pernah saya jalankan, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di situ, yaitu karena ini suatu masalah itu tentunya kita yang menerima masalah ini akan mengalami di sini semacam emosi lah, semacam kadang-kadang kita yang marah, tegangan mental ya, emosi akan naik kan, apalagi urusan anak, siswa kan, maunya ditangani langsung oleh kepala sekolah, tapi ya kita harus ada prosedurnya kan. Nah maka di sini kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Emosi. Ya kalau mau marah ya semua juga mau marah kan. Mbak, kita lihat dulu. Masa kita marah-marah di depan kan umum kan. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita kendalikan, emosi kita terhadap kasus-kasus yang kita hadapi. Oh ini perlu kesabaran dulu, perlu proses dulu, perlu kita analisa, baru kita ambil keputusan. Gitu. Walaupun saya akui saya termasuk yang kadang-kadang emosi sulit juga ditahan, tapi kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengendalikan emosi ini. Gitu. Kemudian kedua adalah sikap, bagaimana kita menyikapi terhadap permasalahan tersebut. Sehingga ini menjadi acuan bagi kawan-kawan di sekolah ini. Oh, ternyata kepala sekolah menyikapinya dengan baik, ya kan, tidak emosi, terbuka, apalagi dengan sikap-sikap yang familiar aja kan kita. Jadi seolah-olah yang bermasalah ini ataupun siswa yang masalah, seolah-olah bukannya kita mengentengkan, tapi kita menganggap artinya mereka tidak dijudge langsung kan. Ini kalau itu pembolos bukan, kalau anak itu pembolos bukan, atau si guru ini malas bukan, dicap itu tidak, tapi kita sikapi, kita anggaplah itu rangkul, kita ayumi kan dengan menyikapi itu, sehingga permasalahan itu nanti akan kita selesaikan dengan mudah, tapi ingat dengan kolaborasi tadi kan, sehingga saling memuaskan, tidak kita mengambil sepihak. Karena kalau kita sudah bersikap mengambil keputusan sepihak, itu tentu akan punya dampak dan reaksi yang lain lagi dari orang lain ataupun GTK ataupun anak. Nah, tentunya kita harus mempertimbangkan itu. Yang ketiga adalah yang sangat penting adalah keteladanan dari kepala sekolah. Contoh, kita mengharapkan siswa jangan ada yang terlambat. Tentunya kita sebagai kepala sekolah juga berusahalah semaksimal mungkin jangan terlambat. Nah, itu kita usahakan, walaupun kalau di pagi itu ya, pagi contoh, kita jarak memang jauh dari Amuntai ke Danau Panggang, tapi itu bukan satu alasan bagi kita. Asal kita bisa memanage waktu, kita berangkat dari sana ke sini berapa waktu, itu kita sudah bisa mengalih, kita sampai di sini sebelum 7.30 sudah sampai. Kalau kita memang mau terlambat sini, tentu di sana lambat juga kan kita memanagenya. Nah, tentu ini keteladanan. Kita yang terdepan dulu memberikan contoh kepada
kawan-kawan, guru maupun PTK yang lain, dan juga kepada anak-anak kita. Maupun juga hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, kita juga harus memberikan keteladanan agar program kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan sekolah ini bisa berjalan dengan baik, disikapi dengan baik oleh kawan-kawan dan anak-anak, karena kita sudah memberikan contoh-contoh yang baik kepada mereka. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari pelajaran terhadap permasalahan yang kita hadapi di dalam dilema etika itu. Yang pertama adalah sikap, emosi tadi, kita berkaitan dengan emosi, kemudian bagaimana mendirikan sikap kita terhadap permasalahan itu tadi, dan juga kita harus berikan keteladanan di dalam setiap kegiatan, setiap waktu di sekolah ini. Itu yang penting. Demikian mungkin, dan ini hal yang harus kita perhatikan dan menjadi komitmen kita di dalam menjalankan tugas kita sebagai kepala sekolah. Demikian. Tuh. Terima kasih Pak. Yeah. Ternyata dengan pengalaman kita menghadapi masalah-masalah, itu membuat Pian bisa terbiasa mengendalikan emosi, terbiasa mengendalikan sikap, terbiasa harus memberikan ketauladanan yang baik. Baik, terima kasih Pak bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pian sampaikan bisa ulun teladani Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Mas Yanto mungkin lebih baik Pian lagi lah anunya kan. Insyaallah. Kalau ulun merasa masih banyak harus diterapkan lagi di dalam diri kita, dan banyak hal yang harus kita pelajari lagi tentang kepemimpinan ini. Terima kasih Pak atas waktu Pian, kesempatan Pian berbagi pengalaman dengan ulun. Doakan mudahan ulun lulus CGP ini Pak. Amin. Dan saya mengharapkan sekali Bapak Ahmad Suri ini berhasil lah dalam CGP ini, karena ini satu hal kebanggaan bagi kami di sekolah, ya kan, satu prestasi bagi sekolah, artinya bisa adalah salah satu guru kita nanti diikuti oleh guru-guru yang lain, mudah-mudahan itu ikut dalam kegiatan calon guru penggerak, sehingga sinkron, karena sekolah kita sekolah penggerak, maka harus adalah guru penggerak. Kalau bisa semuanya menjadi guru penggerak. Terima kasih atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ulun Ahmad Sururi, CGP Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Utara dari SMA Negeri 1 Jati Panggang, dan Bapak Kepala Sekolah Pak Rudianto Bahri SPD MM, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.